Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita haturkan segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini kita masih diberikan kenikmatan, keanugerahan, kesehatan, kenikmatan Islam dan kenikmatan iman, dan mudah-mudahan kita senantiasa berada di naungan ridhonya, mendapatkan kasih sayangnya, dan senantiasa termasuk golongan orang-orang yang solih. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya marilah kita sanjungkan, haturkan salawat serta salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengharapkan syafaat kelak di hari kiamat nanti, dan mudah-mudahan kita termasuk umat beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kembali lagi bersama kami di dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, materi kelas 12 semester 1 tentang demokrasi dalam Islam. Untuk mengawali, mari kita lihat dahulu. Di sini ada beberapa contoh atau beberapa ilustrasi yang bisa kita renungkan bersama. Yang pertama, coba dilihat, di situ ada sekelompok anak yang sedang melakukan perundingan, yang sedang melakukan diskusi, yang sedang melakukan briefing atau yang semacamnya, baik laki-laki maupun perempuan, baik yang berjilbab maupun yang tidak berjilbab. Ini adalah contoh kecil yang biasa kita lakukan juga, baik di sekolahan maupun di rumah atau dimanapun juga. Ketika ada hal yang perlu didiskusikan, maka didiskusikan secara bersama atau dimusyawarahkan secara bersama. Coba kita lihat yang berikutnya. Di sini ada contoh lain. Kalau tadi itu di dalam kelas, misalkan, kalau yang di sini adalah di dalam sebuah majelis ilmu, bisa di pondok pesantren atau di TPQ, di madrasah diniyah atau yang semacamnya. Di sini nampak ada seorang ustadz, ada dua orang ustadz atau pembimbing atau yang memimpin jalannya musyawarah, dan di sini kita nampak ada orang-orang atau anak-anak yang mengangkat tangannya, menunjukkan bahwa di sini mereka sangat antusias di dalam melakukan sebuah musyawarah. Aktif dan tidak pasif. Dan inilah yang penting nanti ketika di dalam sebuah perkumpulan, pertemuan, diskusi maupun musyawarah, dituntut setiap peserta harus aktif, bukannya pasif. Gambar yang berikutnya, kalau kita lihat di sini adalah ada lambang negara, berarti bisa tarik kesimpulan bahwasanya ini adalah sebuah musyawarah yang cukup besar terkait masalah negara. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR atau DPR, mereka semua adalah orang-orang yang mewakili rakyat, orang-orang yang mewakili kita semuanya untuk membahas sebuah masalah yang sedang hangat di negara kita tercinta ini, yaitu Indonesia. Jadi, baik itu di sekolahan, baik itu di pesantren, di madrasah, di TPQ, di madin, di desa, bahkan di negara,
musyawarah itu, diskusi itu, atau sering kita kenal dengan rapat atau briefing, itu adalah sebuah hal yang sangat penting dan biasa kita lakukan. Selanjutnya, nah di sini musyawarah memerdekakan atau meredakan konflik. Jadi musyawarah itu diskusi bisa dilakukan untuk upaya pencegahan atau meredakan konflik antara individu satu dengan individu yang lain, atau juga bisa untuk meredakan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Gambar yang berikutnya, di sini ada beberapa tangan ilustrasinya, sebuah kekompakan, dan ada tulisan musyawarah untuk perdamaian. Nah, ini salah satu tujuan dari musyawarah, yaitu terciptanya sebuah perdamaian. Nah, gambar yang berikutnya, ya ini adalah gambar yang berikutnya tentang musyawarah adalah kekuatan bangsa. Jadi bangsa ini nggak bisa berdiri sendiri, tapi harus betul-betul bisa dimusyawarahkan dalam setiap kejadian, dalam setiap peristiwa, dan di dalam setiap hal, baik itu hal yang kecil maupun hal yang besar. Baik, anak-anakku sekalian, ini adalah gambar yang bisa kita jadikan sebagai gambaran atau ilustrasi kita. Nah, pertanyaannya sekarang adalah musyawarah dan demokrasi. Apa sih kaitannya? Apa sih hubungannya demokrasi itu dengan musyawarah? Terkait tema kita adalah demokrasi dalam Islam. Maka mari kita bahas tentang demokrasi dalam Islam dan musyawarah. Nah, di sini kita akan bahas tentang demokrasi dalam Islam. Pengertiannya, demokrasi dalam Islam dikenal dengan istilah syura atau musyawarah. Jadi, dalam Islam itu, demokrasi artinya adalah syura atau musyawarah. Sementara musyawarah itu sendiri secara bahasa dapat diartikan sebagai syawara, yusyawiru, musyawaratan. Kita ulangi ya. Musyawarah kalau dari segi bahasa itu artinya syawara, yusyawiru, musyawaratan, yang artinya adalah meminta pendapat, meminta nasihat, atau pertimbangan. Proses pertukaran pendapat atau musyawarah itu disebut tasyawur, artinya bermusyawarah. Kata lainnya adalah syuro dan masyurah, yaitu nasihat, pendapat, dan saran. Dari sini timbullah istilah majelis syuro, yaitu majelis atau dewan penasihat atau dewan pertimbangan. Dalam bentuk lain dikatakan dengan istisyarah, yaitu konsultasi atau tempatnya untuk tanya jawab. Ahli atau pakar yang dimintai saran itu disebut mustasyar. Jadi kalau istisyarah itu konsultasi, tanya jawab, tetapi kalau ahli atau pakar yang dimintai saran disebut mustasyar atau konsultan atau pemberi nasihat. Selanjutnya, hal-hal yang terkait dengan musyawarah. Pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul itu selalu mengajak bermusyawarah para sahabatnya jika menghadapi masalah-masalah yang penting. Setelah musyawarah, mendapatkan hasil kesepakatan. Jadi, kita harus
berpegang teguh pada hasil tersebut. Kemudian setelah mendapatkan hasil, berpegang teguh pada hasil tersebut dengan amanah dan penuh tanggung jawab. Berikutnya adalah memohon pertolongan kepada Allah, pasrah kepada Allah, bertawakal kepada Allah di dalam melaksanakan musyawarah tersebut. Orang yang terlibat musyawarah itu tadi harus amanah, harus jujur, dan harus bertanggung jawab, harus senang. Di sini ada 3 sifat dan sikap sebelum kita melakukan musyawarah. Yang pertama, kita harus tekankan dalam diri bahwasanya ketika kita mau melaksanakan musyawarah, harus siapkan dulu diri ini, jiwa ini, pikiran ini harus berlaku lemah lembut, tidak boleh kasar. Dan yang ketiga, tidak berhati keras. Setelah ini kita siapkan, kemudian memasuki musyawarah, dan setelah sampai titik akhir, sampai ketemu hasil, kita harus bisa memberi maaf kepada semua peserta musyawarah agar tidak terjadi ketidaksukaan, ketidakharmonisan di dalam melaksanakan hasil musyawarah itu. Dan antara yang satu dengan yang lainnya lebih enak ke depannya, tidak saling canggung, tidak saling benci, dan lain sebagainya. Tapi yang ada hanyalah karena saling memaafkan, timbullah yang namanya kasih dan sayang. Dan musyawarah itu adalah upaya untuk memecahkan masalah secara bersama-sama. Seperti ilustrasi yang di awal tadi itu, bahwa musyawarah itu bisa untuk meredakan konflik. Yang berikutnya adalah, apa sih tujuan musyawarah itu? Nah, tujuan musyawarah dapat kita lihat di sini. Yang pertama adalah dengan kita melaksanakan atau melakukan musyawarah, maka masalah yang kita hadapi bisa terselesaikan atau dipecahkan secara bersama. Yang kedua, menghindari adanya penyimpangan salah satu pihak. Karena dengan adanya musyawarah, mereka bertukar pendapat, bertukar pemikiran, jadi kesepakatan diambil bersama, sehingga tidak saling menuduh, sehingga tidak atas dasar kehendak sendiri, tapi atas dasar kesepakatan dan semuanya itu sepakat satu kata. Jadi terhindar dari yang namanya penyimpangan. Tujuan musyawarah yang berikutnya adalah meletakkan langkah-langkah bersama yang secara bulat disepakati. Nah, ini. Jadi, kalau sudah bermusyawarah, sudah terhindar dari yang namanya penyimpangan, penyelewengan, maka sudah satu kata tadi, sudah bulat dan disepakati antara peserta musyawarah tersebut. Yang keempat di sini, tujuan musyawarahnya adalah bahwa musyawarah itu sebagai media untuk mensinkronisasikan atau menyelaraskan atau menyesuaikan perbedaan-perbedaan dalam keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak. Jadi musyawarah itu di dalamnya adalah banyak peserta atau beberapa peserta yang memiliki pemikiran yang berbeda, memiliki pandangan yang berbeda. Jadi dengan adanya musyawarah, pemikiran-pemikiran itu disatukan, disinkronisasikan, kemudian bagaimana caranya pemikiran-pemikiran tersebut diolah dan bisa diterima oleh semua pihak. Itu adalah salah satu tujuan dari musyawarah. Di dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang kisah-kisah yang mencerminkan nilai-nilai demokratis atau kita kenal dengan musyawarah. Seperti yang pertama di sini adalah dialog Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Ismail alaihissalam. Terdapat di Quran surat As-Saffat ayat 102. Bisa kalian cek di Al-Quran kalian.
buka Quran terjemahannya, coba dibuka Quran surat As-Saffat ayat 102. Kalian coba baca di situ, bisa kita ambil sedikit kisahnya bahwasanya Nabi Ibrahim alaihi salam itu mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengorbankan putranya yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Mengorbankan dengan dipotong atau disembelih Nabi Ismail ini, yaitu putranya Nabi Ibrahim alaihi salam. Tapi meskipun itu perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihi salam tidak serta-merta langsung melaksanakan perintah Allah tersebut tanpa adanya persetujuan dari anaknya yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Maka Nabi Ibrahim alaihi salam itu melakukan musyawarah dulu terhadap Nabi Ismail alaihi salam, bahwasanya Nabi Ibrahim alaihi salam ini berkata kepada Nabi Ismail, "Wahai anakku, saya mendapatkan perintah dari Allah untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu?" Kemudian Nabi Ismail alaihi salam mendengar perkataan atau pertanyaan dari bapaknya, ayahnya yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ismail ini menjawabnya dengan jawaban yang luar biasa, yaitu, "Wahai ayahku, jika itu perintah Allah, maka laksanakanlah dengan penuh ketaatan, dan saya ini adalah termasuk golongan orang-orang yang sabar." Ini adalah sedikit kisah dari Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putranya. Mereka saling berkomunikasi, mereka saling bertanya, mereka saling memberikan pendapat, saling bermusyawarah. Ada contohnya dalam Quran. Quran surat As-Saffat ayat 102. Bisa dilihat di dalam Quran kalian masing-masing. Lalu banyak sekali selain ini, banyak sekali ayat dan hadis yang mengajarkan kita untuk saling menghargai perbedaan dan kebebasan berkehendak atau kebebasan berpendapat. Ini adalah sedikit tentang musyawarah di dalam Islam atau demokrasi dalam Islam. Yang berikutnya adalah bagaimana pendapat atau pandangan para ilmuwan, cendekiawan, tokoh muslim. Lah, cendekiawan muslim itu banyak sekali. Di sini ada dua pandangan tentang demokrasi. Pandangan yang pertama adalah menolak demokrasi mentah-mentah, menolak demokrasi sepenuhnya. Dan yang kedua, menerima dengan syarat tertentu. Untuk yang pertama, menolak demokrasi sepenuhnya. Tokohnya salah satunya adalah yang betul-betul sangat menolak adalah Abul A'la Al-Maududi. Menurutnya, demokrasi itu adalah buatan manusia, sekaligus produk dari pertentangan Barat terhadap agama Islam, sehingga cenderung sekuler. Jadi demokrasi ini menurut Abul A'la Al-Maududi adalah sebuah produk dari musuh Islam, sehingga cenderung sekuler. Jadi tidak mau menerima demokrasi ini karena nggak ada di dalam Islam. Kemudian menurut tokoh yang menerima dengan syarat tertentu, tokoh yang pertama ada yang namanya Yusuf Al-Qaradawi. Menurut Yusuf Al-Qaradawi, di dalam demokrasi ini ada substansi yang sejalan dengan Islam dan sepanjang bukan untuk maksiat, jadi diperbolehkan. Jadi syaratnya, meskipun demokrasi ini bukan dari Islam, dalam Quran tidak ada secara khusus menjelaskan tentang demokrasi, dalam hadis juga tidak ada yang menjelaskan secara khusus tentang demokrasi, tetapi dijelaskan tentang makna musyawarah. Yang penting di sini menurut Yusuf Al-Qaradawi itu adalah sejalan dengan Islam. Itu kata kuncinya yang pertama, dan
tidak untuk maksiat. Itu yang kedua, syarat dari Yusuf Al-Qaradawi. Selanjutnya, tokoh yang menerima dengan syarat adalah Muhammad Iqbal. Menurut beliau, ia menolak model demokrasi yang dipraktikkan di Barat. Artinya, Muhammad Iqbal juga menolak demokrasi, tapi nggak sepenuhnya. Ia menolak demokrasi yang dipraktikkan di Barat, yang tadi yang dikatakan Abul A'la Al-Maududi, yang cenderung sekuler. Namun, Muhammad Iqbal ini menawarkan konsep demokrasi spiritual yang dilandasi etika dan moral ketuhanan. Di sini ciri-ciri konsep demokrasi spiritual yang dikonsepkan oleh Muhammad Iqbal atau ditawarkan oleh Muhammad Iqbal. Jadi demokrasi itu bisa kita ambil, bisa kita pakai, tapi dengan mengedepankan yang pertama, tauhid itu sebagai landasan asasi, sebagai landasan dasar. Fondasi awal adalah tauhid, yaitu mengesahkan Allah, bahwa Allah satu-satunya Tuhan dan Allah satu-satunya tempat bergantung. Yang kedua adalah kepatuhan pada hukum. Yang ketiga, toleransi sesama warga. Yang keempat, tidak dibatasi wilayah, ras, dan warna kulit. Yang kelima, penafsiran hukum Tuhan melalui ijtihadnya para ulama, tidak diambil sendiri. Jadi kesimpulannya, dalam konteks demokrasi, pandangan yang menerima atau menolak bukan karena namanya, melainkan karena substansi nilainya lebih objektif, logis, dan sejalan dengan Islam. Itu boleh diterapkan. Sekali lagi, demokrasi itu kalau dilihat dari pandangan tokoh yang menerima maupun yang menolak, itu bukan karena namanya, bukan karena demokrasinya, melainkan karena substansi nilainya. Lebih objektif, kalau lebih objektif, lebih logis dan sejalan dengan Islam, itu boleh diterapkan. Nah, kalau di luar itu, maka tidak boleh diterapkan. Musyawarah. Setelah kita bahas sedikit tentang musyawarah, apa sih hikmah dari musyawarah? Musyawarah itu punya beberapa hikmah, di antaranya yang pertama, mengurangi kesalahan dalam mengambil keputusan. Lalu dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi sesama melalui kritik dan sumbang saran dalam proses musyawarah. Lalu yang ketiga, terbebas dari pandangan diskriminatif terhadap orang lain yang berbeda jenis kelamin ataupun status sosial. Karena yang ikut di dalam musyawarah itu siapa saja, setiap orang yang punya keahlian atau di bidangnya boleh melaksanakan, boleh mengikuti, boleh menjadi peserta musyawarah. Jadi tidak ada pandangan diskriminatif laki-laki atau perempuan, kaya atau miskin, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat, hikmah dari musyawarah adalah terwujudnya kebersamaan dalam menghadapi berbagai masalah yang timbul. Yang kelima, terbiasa memberi maaf dan berlapang dada, dan tetap tunduk dan patuh pada hasil musyawarah. Yang keenam, terciptanya budaya saling memahami, menghargai, dan memaafkan, sehingga timbul keharmonisan dan keberadaban. Baik anak-anak, ini adalah penjelasan awal tentang demokrasi dalam Islam. Kalau dalam Islam nggak ada demokrasi, tapi adanya adalah musyawarah. Selanjutnya kita akan bahas dalil yang mengkaji tentang demokrasi dalam Islam atau musyawarah, yaitu Al-Quran Surat Ali Imran ayat 159. Baik, seperti biasa, kita akan melaksanakan atau melakukan kajian Quran Surat Ali Imran ayat 159. Dimulai dari membaca, kalian menyimak dulu bacaan saya
Selanjutnya kita baca bersama-sama. Kita mulai dari bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sekali lagi kita lakukan secara bersama-sama. Hitungan ketiga kita mulai. Bismillah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahul azim. Baik, selanjutnya anak-anak kita bahas tentang tajwidnya yang ada dalam Quran Surat Ali Imran ayat 159. Dari yang pertama, fabima. Ini adalah mad tabi'i atau mad asli. Artinya adalah dibaca panjang 2 harokat. Kenapa dibaca panjang 2 harokat dan namanya adalah mad tabi'i? Karena di sini ada huruf mad. Sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah. Dibacanya panjang. Fabima. Ini namanya mad tabi'i. Lalu yang berikutnya adalah rahmatin mina. Ada tanwin, kasrah tanwin bertemu dengan huruf mim. Dibacanya idgham bi gunnah. Artinya adalah masuk dengan dengung. Bacanya rahmatin mina. Jadi tanwin ini langsung masuk ke huruf mim. Rahmatin mina. Nah, idgham bi gunnah itu namanya. Yang berikutnya ada bacaan tafkhim lam jalalah Allah. Artinya dibaca tebal. Kenapa tebal? Karena lafaz Allah di sini, lam di sini, sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah. Maka dibacanya tebal. Minallahi. Minallahi. Itu dibaca tebal, namanya adalah tafkhim. Lalu yang berikutnya, linta. Linta. Bacaan ikhfa, artinya samar-samar. Di sini ada nun mati bertemu dengan huruf ikhfa, yaitu ta. Artinya seakan-akan nanti mau masuk ke huruf ta. Linta, linta. Yang berikutnya adalah bacaan idhar syafawi, yaitu dibaca dengan jelas dan syafawi artinya bibir. Di sini ada huruf mim mati, yaitu mim adalah huruf syafawi, yaitu yang keluarnya dari bibir, bertemu dengan huruf hijaiyah, yaitu wawu, dibacanya jelas. Namanya idhar syafawi. Lahum, walau, lahum wa, lahum wa. Nah, dibaca idhar jelas hum wa, idhar syafawi. Yang berikutnya ada mad layin, yaitu walau, walau, yaitu ada mad tabi'i, yaitu huruf wawu, sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah. Itu namanya mad layin. Dibacanya panjang 2 harokat. Walau. Selanjutnya sama seperti tadi, ada nun mati bertemu dengan ta. Dibacanya adalah ikhfa, yaitu samar-samar. Kunta, kunta, kunta.
dibacanya ikhfa atau samar-samar. Selanjutnya, bacaan idhar, jelas, idhar hakiki. Fadhon, ghalidho, dhon, ada tanwin bertemu dengan ghain, dibacanya jelas. Fadhon, ghalidho, fadhon, ghalidho, itu idhar. Yang di bawah di sini ada bacaan gunnah, yaitu nun tasydid yang bertasydid, dibacanya dengung. Inna, inna, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Al-mutawakkilin adalah alif lam qamariyah, yaitu ada huruf alif lam bertemu dengan huruf mim. Alif lam qamariyah tandanya tidak ada tasydidnya. Di sini hanya ada tanda sukunnya atau tanda matinya, itu alif lam qamariyah. Mutawakkilin adalah mad arid lis sukun, yaitu bacaannya dibaca panjang sepanjang 2 harokat sampai 6 harokat. Dinamakan mad arid lis sukun karena di sini ada huruf mad tabi'i, ada huruf mad di sini. Mutawakkilin, ya, sukun ini yang bertemu dengan huruf sebelum waqaf. Jadi kalau ini di waqaf maka bacaannya adalah panjang 2 sampai 6 harokat. Mutawakkilin. Nah, sampai di sini dulu tentang kajian tajwidnya. Sebetulnya masih banyak di sini. Bisa kalian pelajari lagi nanti lebih detail. Banyak buku tentang tajwid, banyak buku tentang ilmu tajwid atau kajian ilmu tajwid. Bisa dipelajari lebih dalam secara mandiri atau secara privat dengan guru kalian masing-masing di rumah, ataupun kalau di sekolah dengan guru kalian yang di sekolah. Selanjutnya adalah makna kata atau mufradat Quran Surat Ali Imran ayat 159. Bismillahirrahmanirrahim. Dengarkan baik-baik, simak baik-baik. Fabima, maka berkat, rahmatin, rahmat, minallahi, dari Allah, linta, engkau Muhammad, berlaku lemah lembut, lahum, terhadap mereka, walau sekiranya, kunta, kamu, fadlan, bersikap keras, ghalidhal qalbi, dan berhati kasar, lanfaddu, maka mereka menjauhkan diri, min haulik, dari sekitarmu, fa'fu, maka maafkanlah mereka, anhum, fa'fu anhum, maka maafkanlah mereka, wastaghfir lahum, dan mohonkanlah ampun untuk mereka, wasyawirhum, dan bermusyawarahlah dengan mereka, fil amri, dalam urusan duniawi. Fa'idha, maka apabila, azamta, kamu telah membulatkan tekad, fatawakkal, maka bertawakallah, berpasrahlah, alallahi, kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu, menyukai, al-mutawakkilin, orang yang bertawakal. Ali Imran ayat 159. Potongan ayat ini atau mufradat ini jika kita rangkai menjadi terjemahan ayat, artinya adalah, maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.
Quran Surat Ali Imran ayat 159. Baik anak-anak, sudah sampai terjemahan ayat. Yang berikutnya kita akan bahas sedikit tentang asbabun nuzulnya. Jadi Quran Surat Ali Imran ini ayat 159 turun. Ya, asbabun nuzul artinya adalah sebab-sebab turunnya Al-Quran atau ayat Al-Quran. Ayat ini berkaitan sesudah terjadinya perang Uhud yang banyak menimbulkan korban dari kaum muslimin. Kekalahan kaum muslimin disebabkan tidak mematuhi perintah Rasulullah dalam hal strategi siasat peperangan, sehingga tipu daya musuh berhasil mengalahkannya. Menghadapi sikap dan perbuatan kaumnya itu, Rasulullah tidak menunjukkan sikap marah maupun bersikap keras, namun tetap bersikap lembut dan lapang dada. Secara umum, ayat ini menegaskan bahwa dunia, kekuasaan, harta, anak keturunan, dan pengikut yang tidak mengindahkan nilai-nilai agama tidak banyak memberi manfaat di akhirat kelak. Penerapan musyawarah atau nilai-nilai demokrasi hanya diperuntukkan bagi hal-hal yang bersifat duniawi saja. Misalnya, urusan kemasyarakatan yang berpotensi mengalami perubahan dan perkembangan yang belum ditemukan petunjuknya, atau sudah ditemukan namun bersifat global. Selanjutnya, isi kandungan ayat Quran Surat Ali Imran ayat 159. Di sini, Rasul senantiasa bertutur kata dengan lemah lembut, santun, baik kepada kawan maupun lawan, karena mendapatkan bimbingan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kondisi apapun, Rasul selalu menunjukkan keluhuran akhlak yang mulia, lemah lembutnya, pemaafnya, dan memohonkan ampunan untuk mereka senantiasa Rasulullah lakukan setiap saat. Sikap keras dan kasar itu membuat masyarakat menjauh dan antipati, sehingga proses dakwah bisa terhambat dan tidak maksimal. Jadi harus menghindari yang namanya sikap keras dan kasar ini. Ayat ini adalah salah satu perintah kepada Rasulullah agar senantiasa bermusyawarah dengan para sahabat dan pihak lain yang memiliki kompetensi untuk hal-hal yang dimusyawarahkan. Kemudian konsisten melaksanakan hasil musyawarah yang telah disepakati dan bertawakal kepada Allah. Di ayat ini juga diperintahkan untuk selalu memaafkan apabila musyawarah telah selesai dan mendapatkan hasil yang sepakat. Lalu sikap apa dan perilaku apa yang bisa kita lakukan untuk mengamalkan Quran Surat Ali Imran ayat 159? Kita bisa melakukan beberapa hal. Di antaranya adalah mengedepankan sikap lemah lembut setiap saat pada siapapun juga. Kemudian menghindari tutur kata yang kasar dan sikap keras kepala. Selalu bersedia memberi maaf dan berlapang dada. Kemudian berusaha memecahkan masalah dengan cara bermusyawarah. Selalu menghargai pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendaknya sendiri. Berusaha konsisten dengan hasil musyawarah dan mengerjakannya dengan kesungguhan. Mengutamakan kepentingan bersama atas kepentingan pribadi. Menjunjung semangat kekeluargaan dan kebersamaan. Baik anak-anak, selanjutnya kita setelah mempelajari ini ayat Qur'annya Ali Imran ayat 159, kita akan bahas hadis yang terkait dengan musyawarah. Kajian hadis demokrasi atau musyawarah. Baik, kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'ani Zuhri qol
akhbarani Abu Salamah bin Abdurrahman anna Aisyah radhiyallahu anha zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbarathu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'aha hina amarahu Allah ay yukhayyira azwajahu fabada'a bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala inni dzakirul laki amran fala alayki alla tastajili hatta tastamiri abawaiki wa qad alima anna abawayya lam yakuna ya'murani bifiraqihi qalat summa qala inna allaha qala ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajik ila tamamil ayatain faqultu lahu fa fi ayyi hadza astamiru abawayya fa inni uridullaha wa rasuluhu wad daral akhirah rawahul Bukhari. Makna katanya, Anis Zuhri dari Az-Zuhri qala berkata, akhbaroni mengabariku siapa Abu Salamah bin Abdurrahman anak sesungguhnya Aisyah radhiyallahu anha zaujan Nabi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbarathu aku mengabarinya anna Rasulullah sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'aha datang kepadanya hina ketika amarahullahu Allah memerintahkannya ayyukhayyira agar menawarkan pilihan azwajahu kepada istri-istrinya fabada'a maka memulai bi denganku Rasulullah siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal maka beliau bersabda ini sesungguhnya aku zakirul laki mengingatkanmu amron suatu perkara fala alaiki maka janganlah kamu alla tastajili agar kamu tidak terburu-buru hatta sehingga tastakmiri kamu bermusyawarah abawaiki kepada kedua orang tuamu waqad alima dan dia sungguh sudah tahu anna sesungguhnya abawayya kedua orang tuaku lam yakuna tidak akan ya'murani menyuruhku bifiraqihi untuk menceraikannya qalat berkata Aisyah summa qala kemudian Rasulullah bersabda innallaha sesungguhnya Allah qala berfirman ya ayyuhan nabi wahai nabi qul katakanlah di azwajik kepada istri-istrimu ya ayyuhan nabi wahai nabi qul katakanlah di azwajik kepada istri-istrimu ila sampai tamamil ayataini lengkap dua ayat faqultu aku berkata yaitu Aisyah lahu kepada beliau fa fi ayyi hadza bagian yang mana astamiru aku bermusyawarah abawayya kepada kedua orang tuaku fa inni sesungguhnya uridu aku menginginkan Allah wa rasuluhu dan rasulnya wad daral akhirah dan kampung akhirat rawahul Bukhari hadis riwayat Bukhari. Jika kita rangkai ayatnya arti dari hadis tentang demokrasi ini adalah dari Az-Zuhri dia berkata telah mengabarkan kepadaku
Abu Salamah bin Abdurrahman bahwa Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendatangi Aisyah ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruhnya untuk memilih cerai atau tetap bersama para istrinya. Beliau memulainya denganku, itu dengan Aisyah. Beliau bersabda, "Saya hendak memberitahukan kepadamu hal yang sangat penting. Karena itu, janganlah kamu terburu-buru menjawabnya sebelum kamu bermusyawarah dengan kedua orang tuamu." Dia, Aisyah, berkata, "Beliau tahu benar, kedua orang tuaku tidak akan mengizinkanku bercerai dengan beliau." Dia, Aisyah, melanjutkan, kemudian beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah berfirman, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu," sampai selesai 2 ayat. Aisyah berkata, "Apakah untuk yang seperti ini aku harus bermusyawarah dengan kedua orang tuaku? Sudah tentu aku menghendaki Allah dan Rasul-Nya serta kampung akhirat." Hadis riwayat Bukhari. Nah, anak-anakku sekalian, setelah kita pelajari hadis ini, kita coba bagaimana sih sikap dan perilaku yang mencerminkan hadis. Nah, di sini sikap yang mencerminkan hadis. Tapi sebelum ke sini, kita ke sini dulu, isi kandungan hadisnya. Bahwasanya dalam hadis tersebut, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengajak istri-istrinya untuk bermusyawarah dalam hal-hal yang penting. Rasul itu sangat menghargai pendapat istri-istrinya. Rasul memberikan pilihan kepada istri-istrinya untuk tetap hidup bersamanya atau bercerai jika mereka menghendaki kemewahan duniawi. Aisyah menganggap bahwa persoalan yang ditawarkan Rasul itu bukan masalah yang perlu dimusyawarahkan, karena merupakan perintah Allah yang harus diikuti. Dan Aisyah itu lebih mencintai Allah dan Rasul-Nya, serta kehidupan akhirat, daripada kemewahan duniawi. Aisyah adalah istri pertama yang ditawarkan oleh Rasul tentang pilihan hal tersebut. Dan Rasul itu mengajarkan kepada Aisyah untuk bersabar dan tidak terburu-buru dalam memutuskan perkara yang penting. Nah, selanjutnya di sini, sikap yang mencerminkan hadis adalah kita harus berusaha memecahkan masalah dengan bermusyawarah. Selalu menghargai pendapat orang lain tanpa membedakan jenis kelamin dan status sosial. Mendahulukan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya dan tidak memerlukan musyawarah dalam hal itu. Dan berusaha bersabar dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Nah, selesai. Sampai di sini dulu pembelajaran kali ini. Demikian pemaparan, penjelasan tentang demokrasi dalam Islam, lebih khususnya kepada musyawarah, Quran Surat Ali Imran ayat 159. Mudah-mudahan bermanfaat, ada baiknya diambil, karena itu datangnya dari Allah, dan apabila ada salah, saya mohon maaf, itu datangnya dari saya pribadi. Sekian, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.